Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk memulai aktivitas pada hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar materi baru nih tentang alat ukur dan pengukuran. Nah, kalau misalnya di materi kemarin, di materi pertama kita udah bahas tentang besaran, satuan, dan dimensi. Nah, di materi yang kedua ini kita akan ngebahas tentang alat ukurnya. Jadi, kemarin kan kita udah belajar tentang besaran, satuan, dan dimensinya. Nah, hari ini kita bagaimana cara mengukur dari besaran masing-masing besaran pokok, kita bahas hari ini. Oke, kompetensi dasarnya adalah menggunakan alat ukur besaran panjang, massa, dan waktu dari beberapa jenis alat ukur. Oke, nah, apa yang dimaksud dengan pengukuran? Jadi yang pertama, apa itu pengukuran? Nah, kalian udah tahu pengukuran. Jadi dari kata dasarnya pasti ukur. Ukur. Nah, pengukuran ya adalah suatu membandingkan, sebuah nilai besaran satu dengan besaran yang sudah standar. Jadi misalnya saya ingin mengukur pensil ini, pulpen ini. Nah, kalau misalnya saya ingin mengukur pulpen ini, berarti saya membandingkan dengan mistar misalnya. Nah, mistar itu sebagai alat ukur yang standar karena dia sudah standar memenuhi standar internasional. Nah, jadi membandingkan pulpen saya dengan mistarnya. Lalu kalau misalnya saya ingin menggunakan yang lain, misalnya ingin menggunakan jangka sorong misalnya untuk mengukur tebalnya, berarti kan saya membandingkan tebal diameter ini dengan si jangka sorongnya. Paham ya? Jadi intinya pengukuran adalah membandingkan satu besaran yang dicari dengan besaran yang sudah standar atau alat ukur standar. Oke, nah langsung aja ke bagian alat ukur besaran pokok. Nah, kemarin kan saya udah ngasih tugas ya masing-masing. Jadi untuk alat ukur panjang itu ada mistar, ada jangkauan sorong, dan mikrometer scroll. Nah, kemarin tuh udah banyak yang betul. Nah, terus untuk massa itu neraca atau timbangan, hanya yang biasanya disebut dipakai adalah neraca 3 lengan. Neraca 3 lengan atau triple beam 3 lengan. Waktu itu stopwatch, ini bukan waktu ya. Waktu. Stopwatch, termometer itu suhu, ampermeter, alat ukur kuat arus listrik. Nah, banyak yang tanya jumlah molekul. Sebenarnya kalau misalnya secara langsung untuk semua molekul itu tidak ada diukur, ya tidak ada alat ukurnya, jadi dihitung. Tapi kalau untuk misalnya nanti menghitung misalnya molekul yang terlarut, nah itu yang kemarin banyak yang bilang pakai TDS meter. Nah, TDS meter ini dipakai buat menghitung jumlah molekul larutan. Tapi kalau untuk molekul misalnya zat padat, itu nggak bisa diukur pakai TDS meter. Intensitas cahaya light meter atau lux meter. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang alat ukur yang pertama adalah mixtar. Alat ukur panjang. Mixtar ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda yang mempunyai batas kriteria 0,5 mm. Nah, batas kriteria 0,5 mm itu apa? Jadi kalau misalnya kalian tahu kan, misalnya kalau kalian pakai mistar atau yang sering disebut penggaris, itu kan satuannya cm. Nah, jadi cuma batas ukurnya cuma sampai 0,5 mm. Oke. Nah, karena satuan misalnya ini kan senti, 2,1, 3,1. Nah, jadi nanti nilai ketelitian itu, ya nilai ketelitian adalah ketelitian itu adalah setengah dari nilai skala terkecil. NST itu disebut nilai skala
terkecil. Nah, nilai skala terkecilnya dari mistar adalah 1 mm. Kenapa 1 mm? Kalau misalnya ini kan misalnya 0 cm kan, ini kan berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan 0,1 kan, 0,1, 0,2. Nah, 0,1 ini kan sama dengan 1 mm. Nah, makanya nilai skala terkecilnya adalah 1 mm. Atau kalau dijadiin setengah kali 1 mm sebenarnya 0,5 mm. Ini sekitar. Terus jangka sorong. Nah, ini yang jangka sorong yang akan saya pelajari lebih dalam. Jangka sorong digunakan untuk mengukur satu panjang yang mempunyai ketelitiannya 0,1 mm. Jadi ini lebih kecil lagi. Kalau tadi cuma 0,5, ini 0,1 mm. Nah, untuk jangka sorong akan saya bahas. Oke. Nah, ini jangka sorong ini nanti dia terdapat ada beberapa bagian. Yang pertama ada bagian ini skala utamanya, ya. Terus ini bagian rang atasnya, bagian rang bawahnya. Nah, terus ini yang skala non-linear yang bisa digeser. Ini disebut skala non-linear. Oke, jadi yang gede ini, dan yang gede ini disebut skala utama. Nah, kalau yang kecil itu disebut skala non-linear. Bentar, setting ini. Oke, jadi ini disebut skala utama. Jadi yang angka gede ini dari 0 sampai 9. Nah, terus yang bisa digeser ini disebut skala non-linear. Skala non-linear. Nah, cara bacanya yang pertama kalian lihat adalah nilai 0 yang di sini. Nilai 0 yang di sebagai batas. Nah, nilai 0 ini kan nilai 0 di sini nih. Ini nilai 0 merah. Nah, angka sebelum nilai 0 merah. Ini sebagai batas. Nah, berarti kan di sini 2 kan? 2, 1, 2, 3, 4. Nah, 5 ini dia udah ngelewatin. Lihat. Si Nani sudah ngelewatin. Berarti harusnya 2, ini skala utamanya. Nah, terus kalian yang berhimpit dari skala Nanius. Skala Nanius itu yang bawah nih. Ini dari 0, terus ini kan 1 sama atasnya nggak berhimpit. Ini nggak berhimpit, ini nggak berhimpit, nggak berhimpit, nggak berhimpit, enggak. Nah, yang berhimpit itu apa? Yang benar-benar sejajar bawah sama atasnya. Kalau lihat, yang ini kan dia nggak sejajar kan? Nih, nggak benar-benar sejajar, dia bengkok. Nah, kalau ini dia benar-benar lurus. Itu yang disebut berhimpit. Nah, nilai berhimpitnya nanti disebut skala non-linear. Nah, jadi nanti nilai berhimpitnya tinggal skala non-linear. Nilai tadi 7 dikali 0,1. 0,01 kali 7. Jadinya 0,07. Nah, ini tinggal tambahin skala utama tambah skala non-linear. Berarti 2,4 tambah 0,07. Hasilnya 2,47 cm. Nah, ini kan tadi skala ininya 2,4, ini disebut skala utamanya. 0,07 itu adalah skala non-linear. Oke. Saya bakal oke.
Sampai sini ada pertanyaan untuk jangka sorong. Nah, contoh lain, misalnya saya hitung contoh lain di sini. Nah, ini. Kita lainnya lihat. Nah, kalau yang ini, lihat nih. Berarti di sini nanti kalian temukan bahwa di sini kan lihat angka ini kan angka 0. Nah, sebelum angka 0 ini, lihat atasnya. Ini kan 1. 1,1. Nah, 1,2 kan udah kelewatan 0. Jadi, jangan ngambil 1,2. Jadi, ngambilnya 1,1. Nah, berarti nanti ngambilnya kalian 1,1. Berarti nanti skala utamanya jadi skala utamanya 1,1. Nah, terus ke skala non-use-nya. Skala non-use-nya itu, nah, skala non-use-nya kalian lihat jadi di sini yang berhimpit, cari yang berhimpit. Nah, ini yang berhimpit adalah 7 berhimpit enggak? Nah, antara 6 dan 7. Berarti 6, ya berarti 6,5. Nah, berarti skala non-use-nya antara 6 sama 7 kan? Berarti 6,5 dikali 0,01. Jawabannya 0,065. Baru tambahin. Nah, jadi bacaannya 1,1 tambah 0,065 atau 1,165 cm. Oke, kalau masih belum paham, silakan nanti ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut ke alat ukur berikutnya. Yang kedua adalah micrometer scope. Nah, kalau micrometer scope ini penelitiannya lebih teliti lagi. Nah, di sini penelitiannya 0,01 milimeter. Tadi kan kalau jangka sorong 0,1 milimeter. Kalau ini 0,01 milimeter. Dia lebih teliti lagi. Nah, terus cara bacanya gimana? Nah, sebelum ke cara baca, saya jelasin juga di sini kalau di micrometer scope skala utamanya di sini di bawah. Nah, skala non-use-nya itu skala putar. Jadi skala putar atau skala non-use. Nah, sekarang cara bacanya ke ini cara bacanya. Nah, ya. Nah,
Jadi yang pertama dibaca, lihat nih. Ini pertama cara baca skala utamanya dulu. Nah, skala utama batasnya tuh ini, lurusan garis ini. Nah, ini kan berarti 0, 1, 2, 3, 4. Nah, apabila di sini udah ada garis 1 di bawah, berarti ini udah dikurang 4,5. Tapi kalau misalnya nggak ada garisnya, berarti kurangnya cuma 4,0. Paham ya? Nah, setelah itu yang sejajar garis lurusnya. Oke. Nah, skala utamanya 4,5 karena sebelum garis yang ini. Nah, karena di sini juga ada garis yang di bawahnya, itu setengah. Ini kan 4 setengah. Nah, skala putarnya, lihat lurusannya. Ini kan 25. Habis 25 berapa? 26, 27. Nah, ini setengah-setengahnya dari 27 ke 8. Berarti 27,5 dikali 0,01. Oke, jadi gini. Kalau ini kan tadi skala utamanya 4,5. Nah, itu kan tadi 27,5 ya. Nah, ini dikali 0,01. Hasilnya 0,275. Nah, berarti nanti 4,5 ditambah 0,275 sama dengan 4,775 mm. Gitu. Oke. Ya, silakan di screenshot dulu. Nah, contoh soal lagi. Nanti saya lebih fokus ke jangka sorong, micrometer scope, sama ampere meter. Kalau untuk stopwatch, saya nggak ngasih contoh karena itu gampang bacanya. Nah, kita ke sini aja. Nah, misalnya perhatikan ya, ini kan garis lurus. Nah, sebelum garis lurus, angka berapa? 4 kan? Nah, karena belum ada nilai setengahnya, berarti di sini kita hanya tulis 4 saja, 4,0. Nah, berarti nanti skala utamanya adalah 4,0. Nah, terus dari sini kalian bisa lihat skala yang sejajar. Nah, kebetulan ini pas nih sama angka 30. Berarti nanti 30 ya, berarti skala non-linearsnya 30 dikali 0,01 sama dengan 0,30. Nah, ini tinggal nanti tambahin. Ya, berarti nanti nilainya tinggal tambahin aja. Oke. Jadi nanti 4,0 tambah 0,30. Hasilnya 4,30 mm. Oke. Paham ya? Yang micrometer screw. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya neraca untuk mengukur massa. Nah, neraca nanti yang biasa dipakai adalah neraca 3 lengan.
Nah, contoh dari pembacaan derajat tiga lengan ini seperti ini. Ini sebenarnya nggak terlalu susah sih untuk dibaca. Nah, nah seperti ini. Nah, derajat tiga lengan ini biasanya nanti untuk pengukurannya ini ada ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi kalian cuma tinggal tambahin aja yang berdasarkan tanda lurus ini. Jadi kalau misalnya di sini 453, berarti tinggal tambahin 400 tambah 50 tambah 3, 453 gram. Mudah kan? Nah, jadi kalau misalnya untuk yang derajat tiga lengan, pembacanya gampang. Contoh lain, ini. Nah, ini kan ratusan dan dulu, satuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Berarti kan 400, ini 50, ini 6,5. Nah, berarti 456,5 gram. Oke, jadi untuk yang derajat tiga lengan, ada pertanyaan, kalau ada silakan dituliskan di kolom komentar. Kita lanjut ke yang stopwatch. Untuk stopwatch, saya kira sih kayaknya udah pada bisa baca stopwatch ya. Dia kan intinya per 60 detik. Jadi apalagi kalau yang digital, berarti kan satu putaran itu 60 detik. Karena itu 60 apa 1 menit. Jadi satu putaran itu kan 1 menit atau 60 detik. Oke, termometer. Nah, ini termometer air raksa. Kalau termometer air raksa berarti nanti hitungannya per garis gini. Ya, sesuai garisnya. Sama kayak ukur penggaris atau mistar. Sedangkan kalau termometer digital, ya udah langsung nampak nih muncul nilainya. 30 derajat Celcius, berarti muncul 30,00. Ampere meter. Nah, ampere meter digunakan untuk mengukur kuat arus listrik atau multimeter. Nah, sekarang saya bakal jelasin cara pembacaan ampere meter. Nah, cara pembacaan ampere meter, saya contoh ampere meter. Nah, cara baca ampere meter adalah yang pertama, di sini ada angka yang ditunjuk. Nih, di sini ada angka yang ditunjuk. Angka yang ditunjuk berarti kan angka 60. Nah, jadi nanti persamaannya, jadi nilainya arus listriknya sama dengan angka yang ditunjuk dibagi angka maksimum dikali skalanya. Nah, kita perhatiin lagi tadi contohnya tadi. Nah, dari sini berarti yang ditunjukkan angka 60. Maksimumnya ini. Ya, yang paling polnya itu maksimumnya. Berarti kan angka yang ditunjuk 60, maksimal 100. Nah, skalanya itu adalah yang dicolokin kabel. Nah, karena di sini kan dicolokin 0 sama 200, berarti nanti skalanya 200. Ya, biasanya kalau misalnya dicolokin 0 sama 100, berarti skalanya 100. Kalau 0 sampai 400, berarti nanti yang dicolokin 400 skalanya. Paham ya? Berarti ini skalanya 200. Nah, tungguin. Berarti kan tadi angka ditunjuk 60 per 100 dikali skalanya 200 mili ampere karena di satunya mili. Nah, berarti bisa saya coret nih. 60 kali 2 jadinya 120 mili ampere. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ya, gampang kan? Nah, kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Oke.
Ya, udah ya, kita sampai ampere meter untuk alat ukurnya. Untuk light meter itu juga nanti seperti termometer digital, jadi langsung keukur nilai cahayanya, intensitas cahayanya berapa kandela gitu. Jadi sama kayak termometer digital. Sekarang kita ke aturan angka penting. Nih, jadi kayak misal tadi dalam penulisan dalam pengukuran, biasanya kita bisa menemukan istilah bagaimana kita apa ya? Jadi ada yang disebut nanti adalah angka taksiran. Jadi misalnya kita menuliskan gini, kita mendapat hasil pengukurannya itu 8,65. Nah, berarti di sini nanti 8,6, jadi nilai 2 angka di depan itu adalah angka pasti. Sedangkan 5 yang paling belakang adalah angka taksiran. Nah, kenapa angka taksiran? Jadi angka taksiran ini masih angka perkiraan saja. Nah, bisa jadi nanti 8,65-nya ini bisa nanti dibulatkan di ke bawah 8,6 atau dibulatkan ke atas jadi 8,7. Paham ya? Jadi 5 di sini adalah angka taksiran. Nah, di situ ini namanya aturan angka penting. Nah, aturan angka penting itu apa? Jadi angka penting ini digunakan kalau misalnya kita terlalu banyak, misalnya kalian menghitung nanti dapat 8,6986. Nah, berarti nanti kalian gunakan aturan 2 angka penting. Nah, kalau misalnya aturan 2 angka penting berarti kalian cuma ya 2 nilainya aja. Jadi yang di belakang-belakang nggak usah, karena yang di belakang-belakang ini adalah angka taksiran. Nah, aturan angka pentingnya apa? Yang pertama adalah semua bilangan bukan 0 termasuk angka penting. Ini yang pertama. Maksudnya semua bilangan kecuali 0. Jadi kalau misalnya nilai contohnya 2,45 punya 3 angka penting. Kalau misalnya saya nulis 200, ini berapa angka 0? Angka penting? Cuma 1 angka penting. Kenapa 1 angka penting? Karena 0 bukan angka penting, jadi angka pentingnya cuma angka 2. Kalau misalnya saya nulis 30, ini juga cuma 1 angka. Angka pentingnya angka berapa? Angka 3. 0 bukan angka penting. Ya, itu yang poin pertama. Poin kedua, semua angka 0 yang tertulis setelah titik desimal termasuk angka penting. Nah, jadi kalau misalnya 2,50 memiliki 3 angka penting. Nah, 16,00 memiliki 4 angka penting. Itu setelah koma yang desimal. Oke. Terus yang ketiga namanya koma desimal. Jadi 2,30. Nah, ini juga nolnya angka penting. Oke. Terus yang ketiga, angka 0 yang tertulis di antara angka penting termasuk angka penting. Jadi kayak tadi 207. Ini angka pentingnya 1, 2, 3. Jadi 0 yang di tengah itu termasuk angka penting. 10,50 memiliki 4 angka penting. Karena ini kan 0-nya terletak di tengah-tengah angka penting. Nah, angka 0 yang tertulis sebelum angka bukan 0 dan hanya berfungsi sebagai penunjuk titik desimal tidak termasuk angka penting. Misalnya 0,03. Nah, 0 yang ini bukan angka penting. Jadi, angka pentingnya cuma 1, 2. Berarti ini cuma 2 angka penting. Ya, karena di 0 yang di sini bukan angka penting. Kayak 0,5, angka pentingnya di sini cuma 1. 0,080, berarti di sini angka pentingnya adalah 3. 1, 2, 3. Jadi 0 yang sebelum angka pentingnya ini bukan angka penting. Oke. Nah, sekarang kita ke cara penjumlahan dan pengurangan angka penting. Oke, sebelum ke notasi ilmiah nanti saya akan jelasin tentang ini dulu. Oke, sekarang ada yang namanya cara notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah ini berfungsi untuk
menyederhanakan, ya ini disebut notasi ilmiah ya. Notasi ilmiah ini adalah penulisan angka untuk menyederhanakan angka yang terlalu panjang. Misalnya kalau kamu nulis, ya contoh aja, misalnya kamu nulisnya 2 juta. Nah, kalau misalnya terlalu banyak angka 0 ini akan meribetkan kan? Nah, berarti kamu bisa menulis jadi 2 kali 10 pangkat. Nah, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 pangkat 6. Simpel kan? Nah, kalau misalnya ternyata dia ada 3.700. Nah, kamu bikin jadi 3,7 kali 10 pangkat. Kan awalnya di sini. 1, 2, 3. Berarti sini pangkat 3. Nah, sekarang kalau yang desimal 0,0084. Nah, komanya mau kamu geser ke sini. Berarti 8,4 kali 10 pangkat. Ini aja 1, 2, 3. Tapi minus. Kita lagi, misalnya 0,0930. Nah, berarti sini tulisnya sampai sini. 1, 2. 9,3 kali 10 pangkat min 2. Nah, 0 yang di sini kan nggak usah ditulis lagi. Oke. Nah, ini 2 angka penting, ini juga 2 angka penting. Nah, biasanya nanti penulisannya dalam 2 angka penting. Karena aturan penjumlahan dan pengurangan. Kalau misalnya penjumlahan dan pengurangan, itu nanti disesuaikan sama berapa mau angka pentingnya. Jadi misalnya seperti ini ditambahin 24,641 tambah 2,34 tambah 3,2. Berarti kan kalau di matematika berarti komanya harus disejarin ya. Biar nanti hasilnya jadi 3,221. Ya. Nah, terus berarti kebiasaan hingga 1/1000. Kalau misalnya mau ditulisnya nanti dalam 3 angka penting, berarti cuma 1, 2, 3. Berarti 30,2. Gitu. Oke. Nah, terus untuk perkalian dan pembagian, nah caranya itu disesuaikan sama angka penting yang paling kecil. Jadi misalnya 2,51 dikali 3,2. Nah, ini misalnya dikali. Nah, kalau misalnya secara yang biasanya kalian ngalihin kayak gini kan. Jadi kan 2, 10, 1, 2 kali 2, 4, 5, 3, 15, 1, 7. Tambahin berarti jadi 2, 3, 0, 8. Nah, komanya ada 3. 8,032. Nah, 8,032 ini berapa angka penting? 4. Nah, tapi menurut aturan angka penting, 2,51 berapa angka penting? 3 angka penting. 3,2, 2 angka penting. Nah, ambillah yang paling kecil. Jadi dibikinnya 2 angka penting. Berarti harus 8,1. Kenapa 8,1, Pak? Kenapa nggak 8,0? Kalau kalian nulisnya 8,0, 0 di sini bukan angka penting. Ya, jadi kalian harus nulisnya 8,1. Jadi harus dibulatkan ke atas, jadi supaya jadi angka penting. Ini penulisannya. Oke, cukup sekian materi dari saya. Jadi hari ini kita belajar banyak materi. Tadi yang pertama ada pengukuran dengan alat ukur pada besaran pokok, terutama tadi saya ngejelasin jangka sorong, mikrometerskop, dan derajat, 3 lengan, serta ampere meter. Nah, terus berikutnya saya jelasin tentang aturan angka penting dan penulisan notasi ilmiah. Kalau misalnya masih ada yang bingung dan nggak paham, silakan bisa dituliskan di kolom komentar atau bisa chat langsung melalui WhatsApp. Kalau misalnya tidak ada
pertanyaan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih semuanya, semoga selalu bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri sampai di sini. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus semuanya.